Selamat pagi mitra AHE di seluruh Indonesia. Salam hebat buat kita semuanya. Kembali lagi di channel AHE Pusat Info. Nah, jadi kali ini kita jalan-jalan lagi agak ke arah selatan dari AHE Pusat. Jadi kita sekarang ada di Yogyakarta. Betul sekali. Kali ini bintang tamunya siapa, Pak? Wah, kali ini siapa lagi ya, pasti tidak asing buat teman-teman yang sering punya kasus. Kasus. Kita panggil bersama-sama Ibu Katri. Ya. Jadi Ibu Katri ini adalah sebagai pemilik AHE, pemilik unit di Maguwoharjo 006 ya. 006 sebagai perintis ya berarti ya Bu. Bisa dibilang perintis. Bisa dibilang perintis. Juga sebagai pelatih nasional AHE, konsultan dan saat ini menjabat sebagai admin komisi disiplin. Gitu. Jadi langsung aja daripada berlama-lama kita kulik-kulik tentang Bu Katri. Oke, langsung aja kita bisa tanya ceritanya Bu Katri dulu awal gabungnya di AHE itu gimana dan kapan? Monggo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman AHE seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Katri Hari Sukarsih, biasa dipanggil Mbak Katri atau Bu Katri. Saya gabung AHE itu tahun 2009 ya. Jadi awal AHE diperkenalkan ke Jogja. Itu melalui lembaga di mana saya berkiprah setiap harinya, Yayasan Silaturahim Pecinta Anak. Nah, waktu itu saya datang pagi-pagi ke kantor melihat pamflet les baca anak hebat, ya, dibuka pelatihan untuk membuka les baca anak hebat. Nah, saya tanpa pikir panjang mencari panitianya siapa ini. Aku daftar karena membaca itu tidak jauh dari hobi saya. Berarti saya tanpa pikir panjang. Itu 2009 Bu ya? Iya, 2009. Ada barengannya enggak Bu di sini Bu? Ada. Satu angkatan gitu. Satu angkatan. Siapa Bu? Yang masih aktif sampai saat ini? Tapi beda tanggal ya untuk pelatihannya ya, tapi tetap tahun yang sama. Ada Pak Joko, ada Bu Maisuna, terus daerah Jogja juga ya. Iya. Nah, habis itu saya kan ngompori temen untuk jadi IO. Biar saya sudah merasakan bagaimana buka AHE, kemudian anak-anak sekitar kita sangat terbantu. Nah, ini terutama untuk teman-teman guru yang masih honorer, itu kan dari sisi penghasilan, kesejahteraan kadang kan masih di bawah ya. Nah, ini saya kompori untuk beberapa teman jadi IO. Nah, itu ada di daerah Merbah. Terus saya sendiri bikin event di kampus STPI. Nah, dari situlah kemudian AHE mulai merebak di Jogja ya. Tapi dari setiap pelatihan juga nggak semuanya eksis ya. Hanya 20% ya. Berarti ada yang gugur beberapa gitu ya. Ya, nah teman-teman yang lama itu yang masih kuat bertahan sampai sekarang. Ya, saya acungi jempol. Mereka tetap konsisten dan mungkin juga sudah merasakan manfaat nikmatnya di AHE. Jadi dulu pada 2009 jenengan langsung ada informasi tanpa pikir banyak langsung gabung gitu Bu ya? Iya. Tujuan dari ikut berarti apa itu Bu waktu itu? Karena sesuai dengan hobi saya. Hobi tadi ya? Hobinya tadi sesuai passionnya tadi? Iya, hobi saya baca, saya pecinta buku, terus saya punya keinginan, bisa dibilang visi misi, bagaimana anak-anak itu tumbuh minat bacanya sejak kecil. Iya, betul. Kalau sudah tumbuh minat bacanya sejak kecil, itu
mengenakkan orang tua sebenarnya. Meringankan Iya. ini ya. Belajar nggak harus disuruh-suruh, Betul. nggak harus dioprak-oprak. Ada buku dia tertarik untuk buka-buka isinya apa. Habis itu tinggal nanti kita bisa nanyakan apa sih tadi yang dibaca, coba ceritain. Jadi anak bisa nggak cuman membaca tok, tapi dia bisa bercerita, Iya. membacakan bukunya. Nanti satu gitu. buku selesai dia pasti akan ketagihan, minta buku lagi. Iya, Gitu. Dan itu kalau udah jadi apa ya, kebiasaan. kebiasaan, itu yang pengen kita tularkan ya. Pertama membangun minat baca anak, yang kedua membangun kebiasaan. Oke, jadi tujuannya unik Mbak Nana ya. Belum pernah kita temui itu selama kita ngobrol. Tujuannya apa? Biasanya. Hobi, sesuai hobi saya Iya. gitu ya. Sesuai hobi, terus sama apa ya? Ya udah memang dulunya berkecimpung di dunia anak gitu nggak Bu? Iya, kantor saya atau dulu peduli dengan anak gitu ya. Silaturahim pecinta anak. Mm-mm. Kita ada divisi yang memang tugasnya harus bikin sekolah baru. Oh, Terus gitu. ada divisi yang menangani pengiriman guru-guru ngaji untuk dikirim ke sekolah-sekolah, ke masjid-masjid, membina anak-anak yang di TPA gitu. Termasuk saya salah satunya dari situ. Oh, oke. Jadi tujuannya tercapai belum ini Bu kira-kira Bu? Hobinya sudah tersalurkan. Atau malah lupa atau sudah mendapat manfaat yang lainnya jadi sampai lupa gitu tujuan awal dulu? Belum sepenuhnya Oh. ya. Oke, kalau untuk anak-anak sudah bisa baca ya Sudah alhamdulillah tercapai bisa gitu ya. tercapai. Nah, untuk membantu supaya anak tumbuh minat bacanya, itu saya sediakan ada kayak perpustakaan Oke, kecil mini gitu ya perpustakaan, di Bu, ya. depan les. Dan nanti kedepannya memang saya pengen semua rumah saya, Iya. semua ruang Iya. itu nanti ada nuansa bukunya. Oh, jadi kayak perpustakaan. Iya, baik di ruang depan, di ruang tengah, di kamar. Saya rencananya nanti ada ruang baca sendiri. Terus di dapur pun mungkin perlu ada Sambil Menu masak. ya. Oke, jadi kayak Bu Katri ini ya, identik dengan buku gitu. Ya. Bu Katri tadi sudah menceritakan kalau mendirikan unit sejak tahun 2009. Nah, Iya. itu dalam perjalanannya itu sudah menghasilkan apa aja? Sudah ada berapa unit? Terus murid yang sudah diluluskan Kira-kira itu berapa sekitar ratus berapa orang dan ya? hasil dari AHE itu apa sih kira-kira gitu loh. Coba Bu Katri. Oke, untuk hasil yang sudah dicapai ya, yang jelas ini alhamdulillah saya bersyukur teman-teman yang tadinya ngajar di AHE sudah pada jadi sarjana. Alhamdulillah. Wisuda berkah dari ngahe. Nah, iya. Teman-teman guru bantu Bu ya? Ya, teman-teman guru Tangga-tangga atau bagaimana Bu? tetangga. Jogja kan kota pelajar ya. Iya, Jadi kampus saya ya. ngerekrut teman-teman yang ngajar, terutama yang Mahasiswa. dari jurusan eksak gitu. Ada yang dari UGM, Iya. dari Batan, dari UIN, terus dari UNY. Mungkin ada sekitar 8 orang. Mereka sudah terangkat jadi sarjana. Alhamdulillah. Dan nanti kalau ada satu orang nongol jadi Bupati Banten atau Wali Kota Banten, saya nggak Waduh. tahu, itu mantan guru AHE saya. Namanya Ih, siapa siapa namanya itu? Bu? Namanya Agis. Mas Agis ya? Iya. Oke. Aduh. Itu lulusan UGM, cum laude dia. Keren. Iya. Semoga Mas Agis yang melihat ini doa dari Bu Katri semoga terwujud ya. Iya, Oke, itu dari sisi guru Iya, ya. Bantu. dari Kalau guru dari bantu. sisi murid, walahu alam udah berapa ratus? Tuh, Hitung ribuan sendiri. mungkin ya. Dari 2009 sampai sekarang loh. Ya, terus kalau dari sisi materi, ya alhamdulillah berkahnya dari AHE. Ketika bapak saya masih ada, itu saya tanya punya tanggungan utang di mana, Gong? Nggih. Berapa? Alhamdulillah semuanya tuntas berkat dari AHE, ya. Jadi bapak kemarin meninggal, alhamdulillah tidak punya tanggungan, Tanggungan tidak ada lagi. utang piutang, Yeah. dan dari ngahi itu juga saya sedang merenovasi rumah. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan Amin. dan kelancaran. Amin. Ya, nanti bisa ditengok. Pasti Iya, nanti kita nanti lihat saya ya. tes virus bilang. Hasil akhir seperti apa sih sudah sampai mana ini gitu ya? Nah,
pengennya sih nanti ketika jadi untuk teman-teman dari luar kota yang mau datang ke Jogja, silakan nanti bisa nginep di tempat saya. Ada homestay-nya. Kos-kosan ya Bu ya. Per hari berapa lah gampang nanti. Nanti langsung kontak Bu Katri sih. Tahun 2009 saya buka AHE dan pengajaran pertama saya masih ingat persis. 26 Desember 2009. Wah, sebentar lagi lisensi ini ya. Udah dong. 26 kan kemarin, Pak. Itu ada 7 ya? Ini udah berapa tahun Bu berarti? Nah, ini 27 kan? Iya, Senin kemarin. Nah, iya. Anda tepat nih datang ke sini. Pas banget. Pas anniversary berarti ya. Anniversary tahun berapa, Bu? 13 tahun. Iya, kurang lebih 13 tahun. Keren. Iya. Itu tahun 2009. Tapi juga nggak langsung dapat murid ya. Nggak seperti sekarang, nunul langsung dapat murid. Kita harus menerobos belusuan, bahasanya Pak Jokowi saya pakai. Belusuan ke sekolah-sekolah SD, kemudian ke TK. Kita bagi brosur, kita pasang banner, papan nama, kemudian bikin brosur. Kalau sekarang enak ya, gabung di sosial AHE, medianya kuat ya. Iya, katakanlah 2 sampai 3 juta. Tapi fasilitasnya udah langsung diterima. Selesai berlatih udah bisa promosi, besok ada murid langsung ngajar. Zaman saya dulu enggak. Masih harus ngerancang brosurnya kayak apa ya? Mantap sendiri Bu ya? Iya. 2009 apa itu soalnya ya maksudnya ya berarti ya. Masih ngerancang, nanti masukkan ke percetakan, dibikin desainnya, saya masih harus datang lagi. Gimana rancangannya udah jadi belum? Ngecek lagi, habis itu nanti sudah jadi baru di print. Yang papan nama juga sama. Prosesnya begitu. Masih ada nggak Bu yang peninggalan sejarah yang zaman masalah masih ada. Ya. Nanti kita selipin di video ini. Napak tilas. Iya, napak tilas gitu. Nah, setelah 2 tahun di Maguwo ini udah jalan mapan, muridnya sudah kurang lebih 40-an, sudah ada 2 guru yang alhamdulillah bisa full time. Jadi saya merencanakan untuk buka di Telogowadi Cebongan, ya itu tempat rumah kakak saya. Jadi nek gurunya itu di unit induk ya, saya katakan unit induk itu sudah jalan mapan, stabil. Kita mau buka tempat lain itu nyaman. Udah nggak mikir nanti nek gurunya nggak datang gimana. Sudah ada bempernya, ada guru satunya lagi. Gitu. Nah saya baru 2011 ya, November 2011 itu buka di rumah kakak saya. Nah, dua-duanya jalan. Kemudian teman saya nawari, Mbak buka tempatku. Rumahku tuh kan di pertigaan jalan. Belakangnya ada 2 SD, ada TK. Mudah-mudahan nanti muridnya banyak. Lagian biar ibuku nggak kesepian. Banyak yang menawari gitu ya. Ya, akhirnya ya sudah karena teman sendiri. Saya tangkap peluang itu ya, sampai sekarang. Itu total ada 4. Ada 4 unit. Yang satu ini saya ngambil alih unit. Unit yang sudah jalan mau tutup. Kalau ditutup kan kita sayang. Ya. Kasihan anaknya. Murid-muridnya nanti nggak ada yang ngajarin. Iya. Disambil dulu ya. Iya. Berarti ada 4 unit yang sampai saat ini hidup semuanya. Hidup semua. Terus yang keempat tadi itu saya ngambil alih unit di Pandoharjo, Sleman. Ya. Karena mau ditutup, kita rasanya sayang ya. juga anak-anaknya di sekitar situ ya. Terus saya nyari temen siapa nih yang bisa tak ajak bantingan. Ya. Kalau boleh tahu nih ketika itu mau tutup apa tuh alasannya Bu? Karena owner yang lama itu punya anak kecil, dikaruniai kembar anaknya. Dan usianya pas masa anak itu berangkang, mau berdiri, mau jalan. Nah itu kan rusuh-rusuhnya ya. Nah, jadi kerepotan. Akhirnya tetap mantap mau ditutup. Ya. Tadinya buka seminggu, tutup 2 minggu. Waduh. Buka seminggu, tutup sebulan. Nah, iya. Saya mikirnya ya ini kasihan anaknya, ada 20-an anak kan. Nanti kalau nggak dilanjut bagaimana pertanggungjawaban ownernya, baik ke orang tua maupun ke
Allah yang di atas, Iya, karena mereka betul. sudah bayar. Udah bayar di awal. Belum sampai tuntas sudah gitu ya. Makanya saya terus nyari temen, yuk kita bantingan urunan, kita ambil alih unit. Tadi udah dijelasin ya, Bu Katri ini juga sebagai pelatih nasional dan Komdis. Dari segi pelatih, sebagai pelatih itu ada cerita yang paling berkesan nggak menurut jenengan? Dari sekian banyak unit yang dilatih jenengan, itu ada yang unik atau berkesan? Atau mungkin diceritakan dulu Bu, waktu jadi pelatih dulu ditunjuk Pak Rohmat atau mengikuti kayak kemarin seleksi gitu, atau jadi IO dulu, bagaimana Bu? Awal mulanya jadi pelatih ya, saya tuh ngelihat saat itu Tahun berapa ya, 2012 apa ya, aku lupa. Melihat pelatih yang perempuan itu masih minim ya. Nah, waktu itu kan zamannya ada Pak Joko, Pak Rohmat, Pak Didi, laki-laki. Nah, sementara yang mau buka unit kebanyakan kaum hawa. Nah, saya nembung sama Pak Rohmat. Pak Rohmat, gimana sih kalau mau jadi pelatih? Saya daftar boleh nggak? Nah, terus Pak Rohmat ngasih rambu-rambunya, ngasih sarannya. Saya ngeret itu Bu Ratna. Dia asisten saya di sini. Berarti dulu satu angkatan pelatihnya Bu ya? Iya, kita kan dulu ada kewajiban 3 kali ikut Pak Rohmat. Ngintil. Terus yang 2 harus ngintil ke pelatih yang lain. Gitu. Nah, yang saya ikut itu Pak Didi. Jadi tetap pengamatan ya Mbak ya? Iya, jadi memang pelatihnya AHE itu melalui seleksi yang panjang gitu loh. Iya Bu Katri, kemarin itu saya dapat WA dari calon apa mau dikan AHE loh. Tiba-tiba udah tanya, Pak kalau jadi pelatih caranya bagaimana? Wah, mau ditunda aja langsung tanya jadi pelatih seperti apa ya? Ya seperti itulah. Mbak ya. Jadi sekarang udah beda lagi. Kenapa Bu? Sekarang kan harus mulai proses seleksi atlet. Administrasi. Wah, terus ada sidangnya aja ngalahin yang S1 loh sidangnya. Jadi sidang lulus gitu. Nah, terus tadi pertanyaan Mbak Nana tadi Bu, ketika udah jadi pelatih, cerita uniknya. Ya uniknya itu banyak ya, tapi yang membuat saya itu berkesan, bersyukur, alhamdulillah, dan juga acungi jempol pada teman-teman unit yang saya latih, akhirnya menelurkan 1 orang pelatih juga. Siapa? Ayo. Yang pelatih baru ya. Pelatih baru. Pelatih baru. Burika. Iya, jadi saya yang latih. Saya masih ingat dia datang ke sini. Gimana sini? Jogja ya. Burika datang itu sini ya. Tak jemput di bandara. Saya bawa ke sini, kita foto dulu di kamar. Ya namanya perempuan ya. Iya. Burika sungkem dulu sama Bu Katri loh ya. Iya, jadi keren banget ya. Berarti Burika salah satu yang berkesan gitu. Iya. Tadi cerita menarik Bu Katri sebagai pelatih. Kalau sekarang sebagai admin Komdis. Admin Komdis sebelumnya admin Komdis itu tugasnya ngapain ya Bu? Admin Komdis itu tugasnya menangani kasus-kasus pelanggaran yang masuk ya. Jadi ada berbagai kasus yang masuk supaya kita tidak ada yang lupa kasus ini udah diselesaikan belum ya, yang ini sudah atau belum ya. Nah, semua kasus yang masuk kita ada datanya. Keren. Ini guys. Ada banget ya. Jadi ada buku khusus. Buku saktinya Komdis. Iya, siapapun yang melaporkan kasus, misalnya masuk ke Kak Imung. Nanti Kak Imung akan lapor ke saya. Terus kemudian saya bukukan ya. Ada laporan masuk ke pusat, entah pusat itu mungkin dari Pak Kavi, mungkin dari Budia, itu masuk ke Komdis. Nah itu kita dokumentasikan dulu. Sebenarnya siapa aja Bu untuk tim Komdis Bu saat ini Bu? Saat ini kita ada berlima ya. Pandawa 5 Komdis. Yang pertama siapa Bu? Ketuanya Kak Imung. Kak Imung. Saya adminnya. Katri. Terus ada Bulan. Ada Bu Ratna. Sama Pak Esmu. Pak Esmu. 5 Pandawa Komdis. Iya. Yang perempuan ada 3, yang laki-laki ada 2. Ya kembali ke buku tadi Bu. Penasaran isinya apa ini? Iya, boleh dikeliatin dikit. Ini buku coba lihat. Dari tahun berapa mulai? 2020 ya. 2020 sampai nanti
2022. Oh iya. Tutup buku tahun ini. Gimana tutup buku ini malah Masih tambah ya. lagi. Gitu. Oke, jadi semua kasus ya ini seperti ini. Detail banget Bu ya. Oh, Laporannya iya. seperti apa, pelapor. Tapi yang jelas yang lapor siapa itu yang tahu hanya Oke, kami. nggak Iya, disembunyikan Iya, namanya. memang sama di- tim pusat. Tim pusat pun tidak semua ya. Ini Iya. Pak Arif kok ngerti ada kasus gini? Enggak. Tahu. Kalau saya tahu malah tak gurasan-rasan. Iya. Nah, Oke. ini Berarti rata-rata seperti apa Bu kasus untuk pelaporannya Bu? Ya Paling paling banyak. banyak jenis itu- kasusnya Iya. ya. Paling banyak. Oke. Ada yang buka unitnya nggak sesuai lisensi. Oh, maksudnya Tempatnya? lokasi. Iya, Lokasinya, izin oke. lisensinya di kelurahan A. Ternyata bukanya di kelurahan B. Oh. Seperti apa itu? Kok akhirnya tahu ya pusat? Heeh. Walau a'lam. Dari masyarakat, dari Iya. itu lah, gitu ya. Namanya menyimpan apa? Kebusukan. Menyeleneh gitu ya. Nah, itu Pasti akan cepat tersium. atau lambat itu Allah membuka. Nah. Ya, entah nanti lewat siapa gitu kok yo ngerti gitu Iya, loh. benar. Nah, itu satu contohnya. Kemudian ada yang udah punya lisensi tapi Oke. lupa tidak perpanjangan. Oh, telat lisensi, Telat lupa lisensi. gitu. Nah, akhirnya ada orang lain Masuk, mendirikan Masuk. di area tersebut. Baru yang unit lama ini geger. geger, keluar. Gimana Unit nih? area saya hilang gitu biasanya. Ada lagi yang ngangkat guru bantu tanpa lisensi. Nah, kalau ini banyak ya. Dan kemarin Komdis sudah memberikan apa ya? Rudal tuh ya, program rudal. Programnya Alternatif Komdis. ya, Iya, alternatif solusi. solusi. Kita ada program rudal. Terus ada lagi yang menggunakan buku modul itu untuk pembelajaran di sekolah. Jadi Ya. banyak ya, banyak kasus. Anunya penanganannya seperti apa Bu? Apakah sampai diputus kerjasamanya atau hanya peringatan seperti itu? Ya kita melalui beberapa tahap dulu, jangan langsung putus Action gitu ya. Iya. Kita melalui Contohnya, Bu, proses nggih. mediasi dulu ya, kita tabayun baik ke pelapor, ke yang terlapor, kita mencari informasi Iya. ke masyarakat sekitar, mungkin melalui wali murid. Nah, setelah itu kita dapatkan ketika di mediasi itu bagaimana? hasilnya. Mengakui apa enggak? Iya, iya, iya. Terus dia mau kembali ke jalan yang benar apa Jalan yang lurus. bisa Tapi jadi pernah Bu ya sampai saat ini ada sampai di Putus. kerjasama. Oh, ada. Karena Ngeri ya, enggak, ngeri ya. Oh, ya. udah tahu lisensinya di kelurahan A. Heeh. Terus dia masih ngeyel tetap buka di B, kelurahan gitu ya. B. Iya. Nah, kita minta aja tolong semua atribut yang berkaitan dengan AHE dicopot ya. Jadi istilah kasarnya kita bredel. Nah, di bredel semua yang di pinggir jalan dilepas, banner lepas, terus kita kasih tempo 1 bulan tutup ya, tidak menerima layanan AHE. Kalau ada yang mau buka les, yang mau les silakan nanti dialihkan ke unit sebelah. Itu yang resmi. Itu dari tim Komdis turun langsung ke lapangan atau lewat seperti apa Bu? Kalau Ada. perlu, Kalau perlu ya. kalau perlu turun lapangan ya. Oke. Ya. Ada yang kita harus lewat WA, video call, kita butuh bantuan tangan panjang ya, Iya, bukan tangan kita yang panjang. turun. Bisa juga kita sidak. Jadi untuk mitra-mitra AHE yang saya yakin insya Allah teman-teman di sini semuanya jalan yang lurus Bu ya. Iya. Tapi misalnya ada yang melihat atau menemui hal yang dirasa kurang nyaman, merugikan atau seperti apa, bisa disampaikan Komdis nanti dirahasiakan tuh Bu namanya Bu. Iyalah, pasti itu kode etik dirahasiakan. kita Kode ya. etik ya pasti aman. Apakah ada pesan khusus untuk mitra AHE tapi dari sisi Komdis ya Bu ya? Iya, monggo. Oke. Terima kasih pada Pak Arif dan Mbak Nana. Untuk teman-teman unit AHE seluruh Indonesia, saya atas nama Komdis menyampaikan pesan pada teman-teman semua, jalankanlah AHE sesuai prosedur ya. Supaya apa? Supaya AHE-nya itu jalan aman, nyaman dan berkah. Ya, Itu. betul. Kalau udah berkah, itu insya Allah akan dipermudah sama Allah.
murid akan selalu ada, rezeki akan selalu ada. Kita pun hidupnya insya Allah tenang ya. Masalah-masalah yang muncul tuh sedikit demi sedikit tuh Allah bantu untuk disingkirkan. Iya, jadi kalau jalannya lurus ya nanti rencana baiknya dimudahkan. Betul. Ya, oke. Mungkin bincang-bincangnya kali ini cukup itu aja. Sementara itu dulu ya. Kali besok kalau ada kesempatan kita sambung lagi. Sebentar Mbak, ini saya lihat ini apa sih? Ya. Ini apa ini? Penghargaan konsultan challenge dan mendapatkan antam 1 gram serta antam 5 gram. Wah, keren banget ini Bu Katri yang dapat ya. konsultan Itu challenge. kemarin ya, Kemarin pas ya. anniversary Tahun 2022 ya. 16 tahun ya. Iya, baru. Ya, semoga tahun berikutnya dapat apa? Apa ya Bu? Iya. Ya, ada target. Dapat Brio atau NMAX dulu. Ya. Oke gitu. Pokoknya gitu aja. Ya, gitu Bu Katri ya. Terima kasih udah menyambut kita dengan baik dan memberikan pesan buat kita semuanya, buat teman-teman mitra di seluruh Indonesia. Dan apa dia? Iya. Pamit dulu ya. Oke. Ya. Sekian video dari kami. Mungkin bisa disambung ke waktu selanjutnya atau ke mitra AHE selanjutnya. Iya. Setelah ini siapa lagi bisa ditunggu aja. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Dan saya Arif. Saya Nana. Saya Katri. Ya, kami undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat.